alaihi salam, yaitu penciptaan Nabi Adam alaihi salam, diciptakan oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diberikan berbagai macam nikmat di surga, penciptaan sendiri oleh Allah Subhanahu. Tetapi satu yang dilarang oleh Allah, wala taqrabaha hadhihi, tidak dapat tandul kayu sani tidak sakit. Tetapi karena godaan syaitan, Nabi Adam tidak mampu digoda, istrinya digoda oleh syaitan. Maka Nabi Adam berarti melanggar larangan Allah, langsung terkelopos pakaiannya, langsung diterik pakaiannya. Buat kayu si duduk kemaluan kan? Kemudian jam diskusi di baru-baru dahulu nih. Namun binatang nanti larang kan? Namun manusia kemaluan ada. Namun binatang kemaluan ada deh binatang. Binatang kemaluan binatang. Kenapa? Saya binatang dia mana? Jadi kalau manusia dia punya dia boleh malu, berarti dia binatang. Coba silakan. Kemaluan. Berarti kalau patut pekeleden kemaluan berarti binatang. Makin akhir zaman sudah mulai dilihat. Itu dari bahwa malunya sudah hilang. Nabi menjelaskan, wa illam tastahi fasna ma syi'ta. Lalu buat dari ilah ada gawe beda kesehatan pasana. Karena itu ya masalah malu itu adalah salah satu nikmat Allah. Allah tutup rahasia kita karena kita bersahabat, kita masih punya malu. Menutup rahasia kita itu adalah bagian dari nikmat yang agung. Nikmat yang agung. Allah tutup dan tidak terbongkar kemaluan rahasia dan urusan. Pasti dia semua lawan, dia semua mulai sehingga dibongkar kemaluan kita. Tetapi Allah tutup itu. Karena Allah tutup kemaluan kita, maka kita membongkar rahasia orang. Apa yang menjadi rahasia itu adalah kemaluan orang. Maka kalau ada rahasia orang, jangan kita cerita kepada siapapun yang namanya rahasia. Wa kullu syirin jawasnani syak. Rahasia kalau sudah kedua orang pasti akan menyebar. Namun rahasia bersihat sampai cerita. Rahasia keluarga yang tidak boleh cerita rahasia. Ampunlah bukan di sini dan sampai dekat kalau mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam salah satu nabi yang dalam sejarah para nabi yang usianya paling panjang, ya, paling panjang. Waalaikumsalam dan pesan yang terhormat. Satu riwayat mengatakan pengikutnya hanya 40 orang. 1000 tahun beliau berdakwah, ada sekecil yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu. Perahu Nabi Nuh alaihissalam menurut sejarah itu tak perlu aja. Jadi yang pertama kali bisa membuat perahu atau kapal itu Nabi Nuh alaihissalam wujud ikan. Hidup ikan pada kapal kira-kira satu yang lain apa namanya kapal pesiar, kapal pesiar hidup ikan kan. Jadi kapal Nabi Nuh itu besar, air berbagai macam binatang, bis. Nabi Nuh alaihissalam setelah menciptakan singkat-singkat begini, di awal Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal.
untuk mengetes manusia. Berbekah penyadut Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam, jangankan kaumnya, sebiji beliau, istri beliau pun mengingkari Nabi Nuh alaihissalam. Milu provokator, jadi provokasi batu. Jawab apa? Dia Nuh mana? Biar kapal dia. Jadi salah satu nabi yang istrinya durhaka kepada suami adalah istri Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dapat ada sebiji nabi lamun durhaka sebagian celaka juga di dunia dan di akhir. Maka jadi pelajaran kepada kita semua. Jadi terutama kita yang jadi guru, jadi ustaz, jadi kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Ketika kita sudah menyampaikan, kemudian ternyata tidak semua yang menjadi orang itu sudah kita lepas hati. Kita hanya bertugas untuk menyampaikan, tetapi yang diberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit yang hebat-hebat menjadi kurang ajar, seperti Aidit. Jika Aidit ini terkenal dalam lain pada DKI. Aidit itu namanya Ahmad Aidit. Aidit kita pada Nabi, pada Bapak, lantaran istrinya. Jadi yang ke bila lagi ketelu, yang keempat Nabi Yunus selamat daripada keluar daripada ikan. Nabi Yunus alaihissalam, Allah memberikan cobaan kepada Nabi Yunus. Singkat cerita, dalam tengah perjalanan terjadi badai. Kemudian menurut kebiasaan, lalu datang badai yang dahsyat, harus ada yang kita korbankan, harus ada sakit jadi korban. Selanjutnya jemaah Islamiyah rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalam juga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, tanggal 10 Muharram itu adalah merupakan hari kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak segala nabi. Selanjutnya jemaah Islamiyah, Nabi Ibrahim juga ketika dibakar oleh Raja Namrud karena dia merusak patung-patung raja, sesembahan raja, Nabi Ibrahim tersedut di sini mereka isi daging. Sering kita diceritakan di pengajian Nabi Ibrahim alaihissalam, si perempuan datang berantas dengan sesebuah patung, punya kenalan secara dugawi dan kandik dengan mereka. Patung-patung ini kuasa paling berlek yang kebetulan Nabi itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Selanjutnya jemaah Islamiyah, cobaan-cobaan kepada Nabi-Nabi itu berbagai macam cara. Nabi Yusuf alaihissalam waktu masih kodek di paling dalam tekanan sebenarnya, si paling tekanan akhir dalam nanti si semua. Singkat cerita adalah berekeng-rekeng ini. Bagaimana kalau kita buang saja nanti? Siapa namanya Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya cerita dibawa oleh saudara-saudaranya di dalam sumur, dibuat jalan trik dalam sumur. Perkiraan selesai, itulah ditekankan si Nabi. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat dalam sumur ini, tak lama kemudian datang rombongan yang bedai. Ternyata air adalah manusia diselamatkan Nabi sebenarnya Nabi Yusuf dari keluar dari sumur pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang berikutnya kepada Nabi bapaknya waktu setelah
Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, konon lama-lama kekican Hud sampai Bu. Dia juga sembuh dari budanya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Saya katakan tanggal yang lain. Selanjutnya yang ke-10, okay? Itu Nabi Yakub, Nabi Nabi Yusuf sembuh dari budanya. Selanjutnya salah satu nabi diuji dengan penyakit, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dihilangkan kemudaratannya pada tanggal 10 dari penyakit yang dideritanya, dari kemudaratan adalah pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang ke-11, yang ke-12 ya, Nabi Daud alaihissalam juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ada yang PK sudah tiba-tiba ada. Kalau kalau makin tiba-tiba ada makin itu. Yang ke-12, yang ke-13 Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, maka begitu sampai di tepi Laut Merah, di tahun yang lain, maka Allah berikan dia mukjizat. Nabi mukjizat yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, dia bisa membelah lautan dengan tongkat. Dia menempuh segala isi tongkat, maka langsung mencorot adalah langit. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan pada saat itu juga Nabi Musa alaihissalam selamat dari keganasan Fir'aun, dan pada tanggal 10 Muharram itu juga Fir'aun tenggelam dari lautan, meninggal dunia. Itu mati mati Fir'aun waktu saat kejar Nabi Musa alaihissalam pada tanggal 10 Muharram. Kemudian tanggal 10 Muharram itu juga menurut sebagai riwayat adalah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Dan pada tanggal 10 Muharram juga Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa nabi yang tidak meninggal, tidak disalib. Kata orang Kristen Nabi Isa disalib. Tetapi menurut kita dan menurut Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diserupakan oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 bulan Muharram. Peristiwa selanjutnya yang ke-17, hari 4, yaitu peristiwa Ashabul Kahfi diberikan kesadaran setelah masuk ke dalam gua. Jadi waktu dikejar si Datu yang zalim, Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua. Dan di dalam gua itu sampai ajong sak kajian ini, sak jaga ini, sampai jadi tolak balik. Nah, beliau bolak balik ngasih dikit pada tanggal 10 bulan Muharram. Selanjutnya masih nama yang ke-18. Yang ke-18 peristiwa tanggal 10 Muharram itu adalah menurut sebagai riwayat adalah diciptakannya Ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga dikandung oleh ibunya, juga masuk hidupkan tanggal 10 bulan Muharram. Dan yang terakhir, peristiwa yang paling akhir tanggal 10 Muharram itu adalah peristiwa syahidnya cucu Rasulullah, itu Husain, Sinahu Husain. Waktu masih kode, Sina Husain selalu Hasan selalu dicium mulutnya,
Husain selalu dicium Nabi nanya ke